Nanti kita akan bikin kulit. Oke, cek cek cek. 1, 2, 3, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, ketemu saya. Balik lagi bersama saya lagi, ya. Saya Niko, ya. Jangan bosan-bosan ketemu saya karena setiap bulan pasti akan ngelihat saya. Tapi jangan khawatir, ya. Orangnya sama, tapi yang dibikinnya nanti akan berbeda-beda, ya. Untuk kali ini mungkin bisa dilihat di pin kita, ya. Judul resepnya adalah brokoli lasagna roll. Nah, siapa yang suka makan lasagna atau siapa yang suka bikin? Kayaknya kalau yang bikin agak jarang, yang makan pasti banyak, ya. Yang suka makan, yang suka bikin pasti jarang. Oke, nah untuk kali ini, ya, ini cocok banget buat weekend hari ini. Kita bikin lasagna sendiri, dimulai dari kulitnya, ya, sampai jadi seperti contoh di sini, ya. Kelihatan? Nah, seperti itu. Nah, bedanya dari rasanya yang biasa adalah ini nanti kita gulung lasanyanya, ya. Jadi seperti bolu gulung atau roti gulung nanti. Cuma di endingnya tetap seperti rasanya seperti biasanya, ya. Udah berapa ribu nih Teh Kori? 14.000. Ya Allah, banyak amat, ya. 14.000 viewer kita hari ini, ya. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Oke, ya, sambil kita nunggu yang lain masuk, ya, saya sambil membacakan kembali resepnya yang akan kita bikin hari ini, ya. Kita mulai dari bahan kulitnya. Yang pertama ada telur, ya. Kalau satu resep itu telurnya 5 butir. Lalu ada terigu cakra kembar yang hijau, yang ini, ya. Ini beratnya atau takarannya 500 gram kalau satu resep. Lalu ada olive oil. Olive oil itu adalah ini. Saya balik mereknya. Pokoknya botolnya seperti ini.
ya. Kalau dibalik begini. Nah, ini adalah olive oil ya. Diganti boleh nggak? Olive oilnya boleh pakai minyak goreng biasa atau salad oil silakan. Ya, cuma karena ini makanan Itali, jadi kita gunakan olive oil atau minyak zaitun ya. Beratnya berapa? 50 gram takarannya. Lalu ada garam. Ya, di adonan kulitnya kita pakai garam kurang lebih sekitar 15 gram. Oke? Untuk hari ini saya bikin hanya setengah resep. Ya, jadi semua yang tadi saya sebutkan itu dibagi dua. Lalu ada saus bechamel. Ya, saus bechamel ini adalah saus putih atau kalau umumnya itu mirip-mirip seperti rogut. Ya, ada yang pernah makan rogut pasti pernah lah. Nggak ada yang nggak pernah, gitu ya. Jadi ini saus yang terbuat atau terdiri dari susu, ya, ada menteganya. Nah, takarannya berapa? Oke, saya bacakan. Di sini ada mentega, kita pakai mentega atau butter. Ya, takarannya adalah 60 gram kalau satu resep. Lalu ada terigu segitiga biru. Ya, takarannya adalah 40 gram. Lalu ada susu cair. Takarannya kalau satu resep itu 600 gram. Lalu ada keju parut, keju cheddar yang sudah diparut. Ini kalau satu resep takarannya adalah 100 gram. Di situ ada mustard, boleh pakai, boleh enggak. Untuk hari ini kita nggak pakai. Kalau yang senang agak-agak asam, ya, kecut, silakan pakai mustard, ya. Oke, lalu ada bahan isiannya. Di sini kita pakai olive oil juga untuk numis. Lalu ada bawang bombay sudah dicincang kasar, ya. Lalu ada bawang putih, ini juga dicincang kasar. Ada daging cincang. Nah, daging cincangnya nanti ini akan kita masak terpisah, ya. Lalu ada tomat. Tomatnya direbus dulu, dikupas kulitnya, boleh di blender, boleh juga dicincang kasar. Kalau saya lebih enak cincang kasar. Kenapa? Jadi pada saat makan nanti dia ada tekstur tomatnya. Oke. Lalu ada bumbu-bumbu ya. Ada merica hitam atau lada hitam, ada pala bubuk, oregano, ya, garam. Terus nanti kita tambahkan brokoli. Ya, brokolinya nanti mau dimasak dicampur dengan sausnya boleh atau dipisah. Nanti kita jadikan isian pada saat menggulung juga boleh. Viewernya udah berapa? 25.000. Oh, banyak benar ya. Oke, lanjut. Nah, kira-kira ada yang bertanya nggak nih, Neng? Belum. Oh, belum. Kayaknya udah pada bisa, udah pada gampang ya bikinnya. Nah, alat yang kita butuhkan adalah ini. Ini namanya, ini alat sederhana. Kalau ibu-ibu di rumah biasanya disebut mesin cheese stick. Nah, jadi emang ini alat untuk bikin cheese stick. Ada juga yang bilang mesin molen buat pisang molen, ya. Ada yang bilang mesin mie. Nah, yang kalau orang bule bilangnya ini adalah mesin pasta, karena memang di sana dipakai untuk bikin pasta seperti yang akan kita bikin hari ini, ya. Sudah pada jelas semuanya? Suara saya oke kan sekarang? Kalau kemarin saya harus teriak-teriak, sekarang sudah punya alat, ya. Jadi nggak usah teriak-teriak, nggak usah capek-capek. Oke, masih terus bertambah. Oke, ya. Ada yang bertanya? Ada yang nanya FB-nya apa, Chef? Apa? FB. SB. FB. Facebook kayaknya deh. Oh, FB. FB-nya Bogasari Karapitan. Ya, boleh di add.
frame ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung bikin aja Keju. ya. Jadi ini saya sudah masukkan garam dengan terigu cakra kembar ya. Saya aduk seperti ini. Bikinnya pakai tangan aja, nggak usah pakai mixer segala macam ya. Oke, saya punya olive oil dan telur. Jadi nggak usah pakai air, cukup kita tambahkan telur seperti ini ya. Pakai tangan, nggak usah repot-repot. Bikin di rumah gampang. Kita tambahkan olive oil seperti ini ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Keju diganti mozzarella apa bisa, Chef? Boleh ya. Mozzarella nanti dipakai buat toppingnya. Jadi pada saat dibakar nanti kita taburkan mozzarella supaya ngelai ya. Kalau kata orang Sunda ngelai atau lumer. Mesin pastanya untuk apa? Mesin pastanya untuk apa? Untuk anjang-anjangan ya. Jadi nanti kita press adonan ini di mesin pasta ini ya. Ada tekniknya. Jadi ini tidak bisa salah-salah bikinnya, tapi nanti ada caranya. Ada urutannya ya. Oke, nih bahannya sederhana tapi bisa dijual mahal ya. Ini 1 cup begini, ini bisa kita jual kurang lebih sekitar 15.000 masih oke ya. Jadi kita kalau bikin usaha itu dilihat pangsa pasarnya ya. Kalau pangsa pasarnya menengah ke atas ya kita pakai bahan yang menengah ke atas sudah oke. Tadi Macul. kalau nggak bisa pakai olive oil, gantinya apa, Chef? Salad oil atau minyak goreng biasa silahkan ya, boleh. Terus kalau mesin pastanya nggak ada gimana? Mesin pastanya nggak ada, beli. Soalnya kalau di press di roll biasa nanti akan kurang tipis. Jatuhnya nanti si kulitnya nanti akan terlalu tebal ya. Jadi lebih baik ya, ini cuma 125.000 kalau nggak salah ya harganya. Oke, nah sekarang kita mulai press adonannya. Saya ambil setengah dulu. Oke, nah saya butuh ini. Kita taburkan terigu sedikit aja, seperti ini. Nah, mungkin agak maju sedikit boleh, Neng. Sini, Neng. Kelihatan? Kelihatan ya? Ini ada nomornya 1, Kelihatan gitu. 1, 2, 3 ya, sampai ke nomor 9. Oke. Nah, nomor 1 itu nomor yang paling tebal ya. Jadi kalau alatnya beda, nanti dicari dulu aja yang paling tebal itu nomor berapa. Kalau di kita nomor 1. Ini kita roll seperti ini. Oke. Sampai. Nah, lalu naik ke nomor 2. Kedengaran jelas? Jelas ya? Mudah-mudahan. Nah, setelah nomor 2, ini kita lipat seperti ini ya. Kelihatan? Kita lipat. Nah, udah. Lanjut. Badainya berlalu. Ya. Nah, setelah nomor 2 kita lipat, balik lagi ke nomor 1.
ya. Terus nanti kita roll lagi. Setelah nomor 1 kita roll lagi. Nah, seperti ini. Jadi teriak-teriak lagi nih gue. Gak apa-apa deh. Oke. Naik lagi ke nomor 2. Jelas ya? Ada yang nggak jelas gak? Setelah nomor 2, lipat lagi seperti ini. Turun lagi ke nomor 1. Kita lakukan seperti ini sampai adonannya mulus ya. Nomor 2, jadi 1 2 lipat, 1 2 lipat. Nih. Oke. Tadi ada yang nanya, Chef, Yes. mustard itu sejenis mayones kan? Yes. Dia temennya mayones. Yang warnanya kuning. Kuning kayak topi saya nih. Ya. Itu rasanya bagi orang yang nggak suka ya itu agak-agak asam. Asam-asam gimana gitu. Ya kecut-kecut gimana gitu ya. Nih. Oke, terus lakukan seperti ini. Lipat lagi, sedikit lagi. Ini sekali lagi sudah cukup. Ya, dia sampai agak sedikit lebih mulus dari ini. Nanti baru kita potong ya. Oke. Nomor 2. Ini sudah lumayan. Oke, ya. Supaya apa diulang-ulang? Supaya dia menyatu, kalis ya. Kalau bahasa adonannya kalis. Nah, sekarang ke nomor 3. Oke. Nah, ini masih tebal. Naik lagi ke nomor 4. Oke. Ini masih tebal. Naik lagi ke nomor, kasih tepung dulu supaya nggak lengket. Naik lagi ke nomor 5. Habis itu naik ke nomor 6. Terus sampai nomor 8 atau 9 ya. Nah, ini saya sudah nomor 7. Kita naik lagi ke nomor 8. Oke, ke nomor 8. Sepertinya sampai nomor 9. Nih, satu lagi di nomor 9. Oke. Udah berapa ribu viewernya? 47. Wow, 47.000. Ya. Nih. Ini sudah selesai. Jadi sampai seperti ini. Ya, tipisnya. Nah, sekarang tinggal kita potong. Sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, kita ukur dulu nih. 1 cup ini Chef, mesinnya dikasih oli atuh. biasa. Ini udah lama nggak dipakai, jadi begini ya. Nih. Oke. Nah, kita ukur begini aja. Jadi nanti tinggal kita gulung ya. Saya akan menggunakan
pizza cutter atau pastry cutter. Tapi sebelum saya memulai, ini saya mau copot dulu ya, biar lega. Ada yang tanya? Ada yang bertanya lagi? Ada yang nyapa, halo. Halo. Belum ada yang bertanya, kayaknya gampang ya bikin. Ya memang bikin masanya itu gampang, terus dijualnya bisa mahal. Kenapa? Karena ya bahan-bahannya pun premium ya, makanya bisa dijual mahal. Oke. Sekarang saya mau potong ini. Nih. Nah, ini kurang lebih sekitar segini. Ya. Hemat buat sendiri ya, kayaknya daripada beli rasanya jadi. Iya dong. Kalau beli jadi lumayan harganya. Ya. Oke, nah. Ini cukup. Tinggal nanti kita rebus. Sebelum kita olah lebih lanjut, sekarang kita akan bikin saus tomatnya dulu, ya. Saus tomat. Nih. Saus tomat. Bumbu yang kita butuhkan adalah ini, ada garam, oregano, ya, pala, gula, lada hitam. Saya tambahkan thyme dan rosemary. Oke. Apa dulu yang kita tulis? Nih. Sekarang saya mau nanya nih. Di sini ada bawang bombay sama bawang putih. Biasanya yang di rumah yang ditumis apa dulu? Bawang putih atau bawang bombay dulu? Ayo, bawang putih atau bawang bombay dulu yang ditumis? Ada yang jawab nggak? Oh, nggak ada suaranya soalnya. Gimana sih, Neng? Soalnya nggak ada suaranya. Kalau mereka bisa bicara, dia akan berbicara. Bawang putih. Bawang putih. Iya, salah. Tergantung kebiasaan. Kalau saya lebih senang bawang bombay dulu. Kenapa? Karena dia tidak cepat gosong. Itu alasannya, ya. Chef, ada masukan. Iya. Tolong kalau share resep, ada cara membuatnya juga ya. Kalau sudah dibaca dan nggak paham bisa lihat lagi. Bisa Ada. lihat di GTV. Ada. Supaya gak berulang-ulang. Ada. Lumayan kuotanya, Chef. Ada, ya. Resepnya sudah saya share bareng dengan cara membuatnya. Jadi jangan khawatir. Ada di feed kita, ya. Kemarin saya share-nya sore. Kira-kira jam 3-an tuh, lengkap saya kan. Mantap. Oke, nah bawang bombay ini sudah panas. Oke. Ada yang nanya, Ya. Chef, saya punya mesinnya. Habis saya pakai, saya cuci, saya keringkan, kenapa berkarat ya? Ini nih, ya. Jadi kalau punya mesin Ampia atau mesin pasta itu jangan sekali-sekali dicuci, karena sekalinya dicuci itu pasti akan karatan, ya. Jadi hati-hati, lebih baik dilap aja. Biasanya mereka satu paket dengan kuas, ada kuasnya. Nah itu fungsinya untuk membersihkan. Atau kalau nggak ada bisa pakai sikat gigi, ya. Habis dipakai itu pakai buat sikat gigi. Oke, sini kita masukkan bawang putihnya. Jadi kalau sudah wangi, baru kita masukkan bawang putih, ya. Wangi nggak? Wangi. 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 Nah, jadi itulah tips dari saya. Kalau bawang bombay, ada bawang putih, lebih baik bombaynya dulu, ya. Biar nggak nangis bombay.
Oke. Untuk hari ini sih nggak akan ada yang nangis Bombay. Kenapa? Karena malam minggu. Ya, benar nggak Neng Wari? Gitu lah ya. Saus tomatnya bisa untuk topping spaghetti gak, Chef? Boleh. Nah, kita masukkan tomat. Jadi mulai hari ini jangan nangis Bombay ya, Neng. Gak jamuran, Chef, kalau nggak dicuci Apanya? mesinnya. Mesinnya jamuran? Enggak. Kalau dilap bersih enggak. Kita tambahkan saus tomat. Ya. Numisnya pakai minyak atau margarin? Saya pakai olive oil atau minyak zaitun. Luar biasa nih ya. Jadi ini bisa untuk spaghetti bolognese bisa, dia mirip-mirip. Betul. Salam. Nah, bikinnya gampang banget, nggak pakai ribet, nggak pakai susah, dijualnya bisa mahal. Itu saus tomatnya udah jadi ya? Iya, Udah jadi. kita boleh pakai tomat pasta boleh ya, nggak pakai saus tomat, misalkan pakai tomat pasta silakan. Oke, saya tambahkan garam. Saya tambahkan muruluk, oregano, thyme dan rosemary. Ya, ini luar biasa. Lada hitam, pala bubuk. Ya, dikira-kira aja. Mantap. Pakai cendol dulu nah. Pakai rasanya yang dijual jadi bisa, Chef? Bisa, tapi mending bikin sendiri. Lebih enak, ya. Saya kasih gula. Jadi saya nggak pakai micin, pakainya gula. Ya, biar pinter. Waduh. Kalau pakai tomat asli gimana caranya, Chef? Ini pakai tomat asli. Tadi Wow. direbus, terus di blender tomatnya. Sebelum di blender kupas dulu kulitnya, baru di blender tomatnya ya. Ini pakai tomat asli. Nih, coba cium aja tuh. Ya, aroma tomatnya kerasa. Kerasa nggak? Nih, ini sudah selesai. Jadi dia sampai kental seperti ini. Kita sisihkan. Oregano nggak ada, ganti apa? Oregano nggak ada. Kalau oregano nggak bisa diganti. Jadi harus pakai oregano. Biasanya di supermarket besar itu jual oregano. Ya, kalau di Bandung banyak. Kalau di daerah lain mungkin cari di supermarket besar. Ya. Satu resep bisa jadi berapa pieces? Oke, satu resep bisa jadi berapa pieces? Saya biasanya satu resep ini dapat kurang lebih sekitar 15 cup sampai 20 cup. Ini teh ukuran saya sudah siap guys di sini. Ukuran dari cupnya itu bawahnya 10 cm, atasnya 12 cm, tingginya 5 cm. Ya. Panjangnya 13 cm. Ya. Oke. Sip. Sekarang kita bikin apa? Saus bechamel. Aromanya kecium sampai Jakarta, Ya sampai Allah. Samarinda, ya Allah. Jadi sedih gue. I love you, cenah kata Bill. Paniko, I love you. Jadi sedih. Pakai pepper rice bisa kah, Chef? Pepper rice jadi beda dong. Jadi makanan Thailand nanti. Ya, jadi makanan Vietnam, sorry. Kalau pakai pepper rice. Nah, ini kita bikin saus putih atau bechamel, ya.
Ini enak banget. Jadi saus ini bisa dipakai untuk apa aja. Ini adalah saus basic dari saus ya. Kalau pakai Italian herb bisa, chef? Nah, itu Italian herb itu Herb. termasuk oregano, rosemary, thyme yang tadi saya pakai semua. Jadi justru harus menggunakan Italian herbs atau Italian seasoning. Kulit lasanya harus dipakai langsung ya? Bisa disimpan. Saya pernah nyimpan 1 malam. Jadi dalam keadaan seperti ini, saya simpan 1 malam, ya, itu masih oke. Jadi nggak masalah. Di kulkas simpannya. Kalau mau awet di freezer, itu makin awet lagi. Sudah bertambah? Udah 55.000. Wish. Terima kasih. Saya tambahkan terigu. Oke, lalu saya masukkan susunya. Kita masukkan sedikit-sedikit. Kalau disimpan di freezer, tahan berapa lama? Freezer bisa lumayan sampai 1 bulan juga bisa. Ya. Nah, ini kita masak sampai dia tercampur kental ya. Jadi campuran mentega dengan terigu itu adalah sebagai bahan pengental. Itu kalau bahasa hotelnya ini disebut roux. Daging cincangnya tadi udah masuk ke bolonya, sebelumnya belum. Nanti kita masak dulu. Kita masukkan keju ya. Disimpan di freezer harus dibungkus kah? Bungkus. Saus tomatnya disimpan tahan berapa lama? Kalau di freezer bisa lama. Kalau di chiller paling 2 hari atau 3 hari. Susu dimasukkan setelah terigu matang. Yes. Nah, dia sampai kental begini. Mungkin yang di rumah bisa lihat. Cara nyimpen kulit di freezer gimana? Di plastikin aja, dibungkus plastik atau simpan di wadah kedap udara ya. Simpan di freezer. Selesai. Assalamualaikum. Oke, nah ini sampai kental begini. Kalau kurang kental boleh dikentalin lagi sambil diaduk-aduk. Ini nggak perlu dikasih bumbu lagi karena udah gurih. Dia ada menteganya ya. Udah gurih-gurihnya. Aduh, bulet. Terigu apa ya buat saus putihnya? Terigunya kita bisa pakai segitiga biru. Oke. Sekarang kita bikin dagingnya. Ribet nggak sih? Nggak ada yang ribet. Semua bisa kita atur, ya. Bisa diatur. Nah, sekarang kita bikin dagingnya. Kita tumis dagingnya pakai olive oil. Kalau mau dimasukin langsung ke tomat juga boleh sambil dimasak, ya. Karena saya mau bikin yang gulung, jadi saya masaknya terpisah, ya. Oke, ada yang bertanya? I love you full, Chef Nico. Apa? Parijal. Ya Allah, saya jadi pengen nangis kalau cowok yang begitu. Oke, nah nih tuh apa coba?
Ini sudah. Saya tahu Pak Rijal itu lagi nunggu-nunggu kiriman ya. Oh. Kalau nggak bisa makan daging sapi bisa diganti Boleh ayam, boleh yang lain ya. seafood. Seafood boleh kalau mau. Kalau atau kambing juga boleh. Atau kalau makan pork juga boleh ya, silakan. Bagi yang makan pork, tahu nggak pork? Masaknya pakai api besar atau sedang? Oke, ini tuh. Ya. Kelihatan ya Bu Fani. Kejunya enak keju apa? Kejunya kalau untuk saus bechamel pakai cheddar aja ya. Tapi kalau untuk toppingnya kita pakai mozzarella. Kalau mau lebih enak lagi kita tambahkan parmesan. Itali banget jadinya. Luar biasa. Italiano perfecto. Kalau ikan bisa, ikan yang cocok apa ya? Ikan tuna boleh ya. Salmon boleh. Asal jangan pakai ikan lele. Beda. Ikan lele jadinya pecel lele nantinya ya. Kita tambahin sedikit bumbu-bumbu biar agak kerasa. Rasa manis, asin. Kita tambahkan lada, pala juga boleh ya. Rosemary dan thyme sedikit, oregano sedikit biar rasanya mantap. Oke, nah nanti pada saat ngerebus kulit lasanyanya saya butuh, atau kalian yang di rumah nanti butuh air es ya. Kenapa? Karena nanti begitu selesai direbus langsung kita masukkan ke dalam air es supaya tidak terlalu matang atau tidak terlalu lembek. Chef, pakai keju lembaran buat topping bisa. Keju lembaran buat topping. Kalau meleleh bisa. Terus Karena keju lembaran dia bakal meleleh nantinya. kalau dagingnya mau giling sendiri, pakai jenis apa untuk daging? Nah, kalau mau pakai tenderloin atau khas dalam, ya, pakai khas luar juga boleh. Cuman nanti agak sedikit ada alat-alatnya. Chef, saya nyimpan mozzarella di freezer, pas dipakai lagi nggak molor. Saya simpan di chiller berjamur. Ya, itulah keju. Jadi keju itu jangan disimpan lama-lama, ya. Ada beberapa keju yang bagus, makin berjamur makin bagus, itu ada. Tapi jenisnya adalah hard cheese atau keju yang keras. Contohnya parmesan, edam. Nah itu makin tua makin oke, ya. Tapi kalau soft cheese kayak cheddar, mozzarella itu harus cepat-cepat digunakan, apalagi kalau sudah terbuka, ya. Bahannya premium semua ya. Kalau mau dibuat versi ekonomis gimana? Yang disubstitusi apa aja? Oke, gampang, ya. Daging misalkan mau diganti ayam silakan, ya. Terus susunya kalau mau diganti boleh pakai susu bubuk silakan dilarutkan. Oke, udah sih sebenarnya. Mozzarella boleh pakai boleh enggak, ya. Jadi atau mozzarella bisa diganti dengan keju yang apa, quick Melt apa cheese, ya, pokoknya yang gitulah ya. bisa ya untuk topping. Bisa, silakan gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa kita atur-atur kalau untuk jualan murah. Tapi sebenarnya ini bisa dijual satu cup itu 15.000 kok. Jadi nggak terlalu mahal juga. Jadi don't worry, be happy. Terima kasih Chef ilmunya. Sama-sama. Mau kemana? Jangan kemana-mana. Kita belum selesai. Ini saya lagi mau merebus. Kita mau merebus kulitnya, ya. Kita butuh air es, air mendidih, dan kulit lasanya udah pasti. Karena kalau nggak ada kulitnya, apa yang mau direbus? Jadi pahit ya Chef parmesan kalau udah lama. Parmesan kalau udah lama agak sedikit lebih pahit. Cuman biasanya dalamnya emang enggak.
Oke, Susu cair diganti krim bisa. bisa banget. Itu enak. Enak, ya. Susu lebih enak, jauh lebih enak. Oke, kita tunggu sampai mendidih dulu, ya, air rebusannya, baru nanti kita masukkan ke dalam kulitnya, masukkan ke dalam air rebusan. Nah, ini namanya metode memasaknya ini disebut blanch. Blanch. Ya, jadi masaknya hanya sebentar, lalu kita masukkan ke dalam air es. Gitu. Ini namanya teknik blanch, ya, atau mencuci. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Silakan sambil Kalau nunggu. pakai krim takarannya sama ya? Sama. Atau mau di 50-50 silakan, antara krim sama susu cair silakan, ya. Ini ngerebusnya sebentar aja, jangan lama-lama. Ya, kurang lebih sekitar 1 menit juga nggak nyampe, ya. Kulit lasanya setelah ditiriskan selalu lengket satu sama lain, padahal sudah dikasih minyak. Kenapa ya? Oke, ya, terlalu lembek mungkin biasanya, makanya tekniknya setelah direbus itu harus masuk ke dalam air es supaya itu menghindari tadi, supaya tidak lengket. Karena lengket itu bisa jadi karena kalau tidak masuk ke dalam air es, biasanya itu proses pematangan akan terus berlanjut. Gitu. Jadi air es ini untuk menghentikan proses pematangan, ya. Rebus kulitnya Rebus kulitnya kenapa? gak nyampe. Berapa lama? Kurang lebih semenit juga nggak nyampe, ya. Semenit lah kurang lebih. Gak bisa langsung dipakai ya kalau nggak direbus? Nanti hasilnya kering, ya. Oke. Chef, jika pakai oven api di bawah saja, apakah waktunya harus ditambah dibanding pakai api atas bawah? Oke, nih saya pakai ini. Ovennya oven tangken. Nanti saya akan membakar menggunakan oven ini. Pakai api besar, bawahnya dikasih loyang atau dihalangi. Rebus lasanyanya harus satu-satu. Iya, supaya nggak nempel. Nih, langsung masuk ke dalam air es, ya, supaya dia tidak terlalu matang. Kita rebus lagi. Rebusnya nggak nyampe 1 menit ya. Iya. Tanda apa chef kalau kulit udah al dente? Nih, tandanya, ya, dia sudah lembek pada saat dicowel. Ini ya. Halo Akbar. Oke, nah ini ininya, nih ya tuh. Oke, nah ini udah selesai. Dia warnanya atau teksturnya dia sudah agak mengembang sedikit, ya. Oke, kita rebus lagi satu lagi. Kalau pakai oven listrik atau oven deck berapa apinya? Oke, kalau untuk oven deck atau oven listrik itu bagusnya menggunakan api atas saja, ya, dengan suhu kurang lebih sekitar 200 sampai 210 derajat. Oke, nah. Jadi inilah fungsi dari air es, ya, supaya menghentikan
pematangan. Sambil nunggu ya. Iya, dia Selesai. terlalu wangi. Sekarang kameranya boleh ke sini. Sekarang saya mau finishing caranya. Ini lembaran ini ya. Yang pertama, ini kita kasih saus bechamel. Jadi kita oles dulu pakai saus bechamel seperti ini. Ya. Kalau api atasnya 200 sampai dengan 220, api bawahnya berapa? Nah, nggak usah pakai nggak apa-apa karena ini kan udah matang semua ya. Ini cuman melelehkan si mozzarellanya aja sebenarnya ya. Kalau pakai yang instan ngerebusnya juga satu persatu ya, Chef? Iya, lebih baik gitu karena kalau banyak nanti apa namanya, dia akan nempel biasanya. Kita taburkan dagingnya seperti ini ya. Lalu ada brokolinya. Nah, setelah ini baru kita gulung. Jadi kayak bolu gulung. Oke. Ya. Setelah itu kita masukkan ke sini. Nah, sausnya kapan? Besok. Ya. Sausnya ini monyet loh. Astagfirullah. Nah, sausnya ini kita masukkan. Kita siram sekarang. Jadi disiram seperti ini sausnya di atasnya. Ya. Setelah ini kita taburkan dengan mozzarella. Kelihatan ya yang di rumah? Mudah-mudahan kelihatan. Sekarang tinggal kita bakar. Oke? Mana tadi? Kita bakar ya. Jadi teknik pembakarannya seperti ini. Double loyang untuk menahan panas dari bawah. Apinya pakai api besar. Kurang lebih sekitar 10 15 sampai 20 menit. Ya. Oke, nanti jadinya seperti ini. Mungkin bisa dilihat. Ya. Nah, ya, udah kelihatan, udah bisa. Mudah-mudahan bisa semua di rumah. Nanti videonya akan kita simpan di IGTV. Jadi bagi yang di rumah kalau lupa nih gimana sih prosesnya, bisa lihat di IGTV kita. Yes. Brokolinya mentah apa sudah direbus? Mentah, boleh direbus boleh, tapi saya lebih prefer ke mentah karena nanti ada proses pemanggangan. Nanti dia akan matang pada saat proses pemanggangan. Oke, ya. Kulit lasanya sama nggak dengan kulit ravioli? Kulit lasanya mirip, alias sama, hampir sama, ya. Tapi bisa dipakai, kulit ini bisa dipakai untuk bikin ravioli juga. Ya, ravioli tinggal diisi kayak pangsit. Oke, ya. Jangan lupa hari Rabu tanggal 30 September kita akan buka kelas online dengan resep aneka donat. Ya, nanti saya akan bikin aneka donat, ya. Ada donat kentang, ya, dengan berbagai macam bentuk. Ada donatnya bentuknya nanti
kayak paha ayam, ya ada kayak bomboloni, ya gitu. Nah, kalau mau daftar itu sudah saya share linknya ya di story. Nanti tinggal swipe up aja storynya, ya, atau bisa WA di nomor WA yang ada di bio kita. Ya. Oke, jangan lupa hari Rabu tanggal 30 September kita akan buka kelas online donat. Ya, bagi yang mau ikut silakan WA atau kontak WA kita di bio atau langsung daftar di story kita. Nanti saya akan pasang di story kita, tinggal swipe up link pendaftarannya, ya. Lalu hari Senin tanggal 28 September itu ada live baking demo di IG Bogasari Baking Center _Medan bersama Chef Jupe, ya, bukan almarhumah, tapi ini adalah chef kita di Medan dengan resep bolu karamel, ya. Silakan jam 14.00 WIB atau jam 2 siang, ya. Mudah-mudahan jangan pada tidur, oke, ya. Sekali lagi, 1 cup begini untuk harga jualnya itu bisa 15 sampai 20 ribu, ya, dengan keuntungan kurang lebih sekitar 50 sampai 100%, ya. Mudah-mudahan yang di rumah bisa mengikuti apa yang tadi saya ajarkan, apa yang tadi saya bagi, apa yang tadi saya share, ya. Silakan gunakan resep ini di rumah, bikin makanan untuk keluarga di rumah, ya. Kita bikin makanan sehat untuk keluarga di rumah, ya. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir live demo ini, ya. Saya Niko dari Bogasari Baking Center pamit. I bake for you, you bake at home for me and your family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.